Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaina B. Hamis, NIM 2411040, kelas C Informatika, mata kuliah Desain Pemrograman Web. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait codingan dan database, serta demonstrasi website yang saya buat. Nah, website yang saya buat ini adalah website offline yang berjudul pendataan mahasiswa baru. Langsung saja di bagian koneksi, di bagian file koneksi, di bagian codingannya. Di sini ada fungsi file ini bertugas untuk membuka gerbang komunikasi antara program PHP dengan server database MySQL. Nah, file ini di-include atau dimasukkan ke dalam file-file lain yang membutuhkan akses ke database. Nah, untuk host, user, space, dan DB adalah variabel konfigurasi database secara default di local server. Nah, username-nya adalah root tanpa password dan database yang dituju bernama DB Campus. Selanjutnya ada index.php. Nah, dalam codingan ini fungsi ini menampilkan daftar seluruh mahasiswa yang tersimpan di dalam database menggunakan komponen tabel Bootstrap 5. Di halaman ini juga terdapat tombol navigasi menuju halaman tambah, edit, dan hapus. Nah, penjelasan alur kodenya itu untuk include koneksi.php memanggil file koneksi di baris paling atas agar variabel bisa digunakan untuk query. Nah, query select ini from mahasiswa digunakan untuk mengambil seluruh record data dari tabel mahasiswa. Pada kolom aksi, parameter ID disematkan ke URL menggunakan metode get dan contoh edit.php atau proses.php agar sistem tahu data spesifik mana yang ingin diubah atau dihapus. Selanjutnya ada codingan di file tambah.php. Nah, di sini fungsinya yaitu menyediakan antarmuka atau interface berupa form input yang bersih dan intuitif bagi pengguna untuk memasukkan data mahasiswa baru. Form HTML menggunakan atribut action, proses.php, dan method post. Artinya ketika tombol simpan data ditekan, data inputan akan dikirimkan secara aman ke file proses.php di latar belakang, tidak terlihat di URL. Atribut name pada tiap elemen input seperti name nim atau name nama dan lain-lain sangat penting karena nilai yang akan ditangkap oleh variabel super global. Yang keempat ada edit.php. Pada file ini fungsinya yaitu halaman ini hampir sama dengan tambah.php, bedanya halaman ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Nah, sebelum form ditampilkan, data lama milik mahasiswa tersebut ditarik terlebih dahulu dari database untuk mengisi form input. Pertama, sistem mengambil parameter ID dari URL, kemudian sistem menjalankan query select from mahasiswa where ID untuk mendapatkan suatu data mahasiswa spesifik berdasarkan ID tersebut. Nah, data tersebut disimpan ke dalam variabel array data. Di dalam form ini, atribut value digunakan untuk menampilkan data lama mahasiswa ke dalam kontak input. Nah, terdapat tag yang tidak terlihat secara visual, tetapi berfungsi mengirimkan kembali nilai ID ke proses.php agar sistem tahu record mana yang harus diperbarui di database. Terakhir ada proses.php. Nah, pada codingan ini, fungsinya itu bertindak sebagai otak utama atau controller aplikasi. File ini tidak memiliki tampilan visual, melainkan hanya berisi skrip logika PHP yang menerima data dari form, mengeksekusi operasi database, yaitu insert, update, dan delete, lalu mengalihkan halaman kembali ke halaman utama atau index.php. Aksi simpan pada kondisi if ini akan terpenuhi jika tombol submit di file tambah.php yang memiliki name simpan diklik. Data yang ditangkap menggunakan post, lalu query SQL insert into dijalankan untuk menyimpan data baru tersebut. Aksi update ini mirip dengan proses simpan, namun menggunakan query SQL update dan bersandar pada klausa where ID agar pembaruan data tidak menimpa
data milik mahasiswa lain. Dan aksi hapus ini menggunakan parameter get. Ketika tombol hapus di index.php diklik, sistem menangkap parameter ID lewat get atau hapus, menjalankan query delete from mahasiswa where ID, lalu mengarahkan kembali pengguna ke halaman utama. Lanjut penjelasan untuk database-nya. Di sini terlihat di panel kiri ada folder DB Kampus, tabel mahasiswa, bisa dilihat. Di sini ada 5 tabel. Yang pertama itu ada ID dengan tipe datanya integer, panjangnya 11. D ini termasuk auto increment. Nah, kolom ini kan juga diatur sebagai auto increment, yang berarti sistem akan otomatis mengisi angkanya secara berurutan. Setiap kali ada data mahasiswa baru yang dimasukkan, kita tidak perlu mengisinya secara manual. Selanjutnya ada kolom name. Tipe datanya itu varchar dan panjangnya itu 15. Nah, kolom ini wajib diisi karena untuk kotak allow null tidak dicentang karena setiap mahasiswa pasti memiliki name. Selanjutnya nama. Di sini ada tipe datanya varchar dan panjangnya yaitu 100. Dan sama seperti kolom name, nama ini wajib diisi karena setiap mahasiswa pasti memiliki nama. Selanjutnya jurusan. Tipe datanya itu varchar dan panjangnya itu 50. Nah, di sini berbeda dengan name dan nama. Di tabel jurusan, di kolom jurusan ini tercentang allow null. Artinya data jurusan bersifat opsional atau boleh dikosongkan sementara jika mahasiswa tersebut belum ditentukan penjurusannya. Terakhir ada kolom email dengan tipe data varchar dan panjangnya yaitu 15. Sama seperti di kolom jurusan, kolom email ini allow null-nya dicentang, artinya mahasiswa bisa tidak mengisi kolom email tersebut. Baik, terakhir saya akan mendemonstrasi websitenya. Nah, seperti ini tampilan websitenya. Di sini saya akan menambahkan, di sini ada name, nama, jurusan, dan aksi. Baik, saya akan menambah data mahasiswa. Contohnya yaitu di sini name 24 100 10 5 60. Nah, nama lengkap contohnya Sabrina. Jurusan contohnya informatika. Email sabrina.gmail. Kita simpan datanya. Nah, di sini muncul data mahasiswa yang sudah saya simpan tadi. Ada name 24 110 60, nama Sabrina Zahra, jurusan informatika. Nah, aksi ini yaitu penjelasan terkait data ini akan bisa diedit atau dihapus.
Nah, selanjutnya seperti inilah tampilan ketika data mahasiswa sudah saya simpan. Terdapat NIM 2411060, nama Sabrina Azahra, jurusan informatika. Aksi di sini kita bisa lihat data mahasiswa ini bisa diedit atau dihapus. Contohnya jika saya mengedit data mahasiswa tersebut. Nah, bisa saya ubah apa yang saya ingin ubah. Misalkan di sini saya ubah NIM-nya. Namanya saya ubah menjadi Rizky, jurusan teknik mesin. Nah, seperti ini. Jadi data mahasiswa yang saya isi sebelumnya bernama Sabrina, dan di sini saya sudah mengedit data tersebut menjadi nama Rizky, jurusan teknik mesin. Seperti ini dengan NIM 2411059. Di sini juga bisa data ini bisa kita hapus. Di sini kita ditanya yakin ingin menghapus data ini, oke. Nah, data yang saya isi tadi sudah tidak ada karena saya menekan fitur hapus. Seperti itu. Dan bisa juga seperti ini. Seperti ini tampilan tambah data mahasiswa. Ada NIM, nama lengkap, jurusan, dan email. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.